bersyukur buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini. Kalau kami ada saat ini, semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu perlindungan Tuhan ada bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku kan menghadap kau Allahku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasamu dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kami aman dalam lindungan tangan Tuhan. Kami tenang bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan buka setiap hati kami para pendengar ya Bapa. Lembutkan setiap hati kami supaya firman yang kami dengar boleh Tuhan tertanam dan bertumbuh dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan pembacaan firman-Mu Tuhan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami yang mendengarkan. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin tanggal 26 Mei 2025 di dalam renungan harian intim dengan Allah. Judul renungan kita hari ini adalah Harapan Itu Sudah Cukup. Diambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat 16 sampai 28, dan pembacaan 1 tahun hari ini diambil dari 2 Tawarik pasal 18 sampai 20. Saya harap Bapak Ibu bisa membacanya ayat-ayat ini terlebih dahulu. Saya akan bacakan 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 20 dan dilanjutkan ayat 26 sampai 28. Demikian. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah. Dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu.
Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja di dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ayat 26. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, dia itulah ibunya. Bapak Ibu Saudara, kisah yang tertulis dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 16-28 ini memang di satu sisi menceritakan tentang betapa besarnya hikmat yang dimiliki oleh Raja Salomo. Perikop sebelumnya baru saja menceritakan tentang bagaimana Salomo mendapatkan hikmat yang luar biasa. Selesai Salomo mempersembahkan korban bakaran di Gibeon, maka dalam mimpinya dia di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepadanya pada waktu malam dan menanyakan apa yang hendak Salomo minta daripada Tuhan di ayat kelima. Namun jawab Salomo adalah, dia tidak meminta apapun selain daripada hati yang berhikmat, yang sanggup membedakan yang baik dan yang jahat di ayat 9. Dan Tuhan memandang sebagai suatu yang baik yang diminta Salomo. Dan ia memberikan hati yang penuh hikmat dan pengertian yang tidak ada orang pernah dan akan memilikinya seperti Salomo. Dan selain itu Tuhan juga memberikan kekayaan maupun kemuliaan di ayat 13. Kisah ini menjadi suatu pembuktian akan hikmat Salomo yang luar biasa. Namun selain itu mari kita lihat dari sisi wanita yang sedang menghadap Salomo. Dituliskan bahwa kedua wanita ini adalah perempuan Sunda atau pelacur. Mereka bukanlah orang-orang yang memiliki kehidupan yang baik. Mereka adalah sesama pelacur yang kemungkinan besar memiliki anak dari pekerjaannya sebagai pelacur. Dalam kitab Hosea, Israel diibaratkan sebagai pelacur, lambang dari ketidaksetiaan Israel kepada Tuhan. Perzinahan menggambarkan inti masalah rohani kita ketika dia menyebut umatnya pezina rohani. Kita berulang kali dan dengan sengaja berlaku tidak setia kepada Tuhan. Seperti kedua wanita pelacur tersebut, kita disadarkan bahwa seringkali masalah tersulit kita diciptakan oleh diri kita sendiri. Dan kita bergumul mencari jalan keluar. Sebetulnya sebagai orang yang tidak setia dan karena kita menjauh dari Tuhan dan ingin memuaskan hasrat hati kita sendiri sehingga kita jatuh ke berbagai masalah dan kesulitan, kita adalah orang-orang yang tidak layak untuk ditolong. Dan kebanyakan memang merasa tidak layak dan mencari penyelesaian sendiri yang akhirnya membawanya semakin terpuruk dan binasa. Wanita yang bermasalah ini, mereka tidak tahu lagi harus kemana untuk mendapatkan keadilan selain mereka datang kepada Raja Salomo. Dalam keadaan terdesak, wanita yang menjadi ibu dari anak yang hidup ini mencari pembelaan terakhir kepada raja. Dia berharap dan dia juga percaya dan memiliki keyakinan bahwa dia akan mendapatkan kembali haknya.
Wanita pelacur ini memiliki keberanian untuk percaya bahwa dia akan didengar dan ditolong terlepas dari siapa dia dan apa yang telah ia lakukan. Satu-satunya yang dia miliki adalah harapan bahwa ia akan mendapatkan keadilan. Dan memang akhirnya harapannya tidak mengecewakan. Apa perenungan kita hari ini? Bukankah seringkali apa yang kita alami juga seperti apa yang dialami oleh wanita dalam kisah ini? Kita mengalami masalah karena akibat dari kesalahan kita sendiri. Kita hidup jauh dari Tuhan, tidak setia, dan hidup untuk kesenangan diri atau untuk mengejar hal-hal duniawi. Ketika kita mengalami masalah dan kehilangan kebahagiaan dan tidak tahu kemana harus mengadu, ingatlah, ada seorang pembela yang adil yang akan turun tangan ketika engkau angkat tangan tanda berserah kepadanya. Dia yang telah mengasihi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Dia adalah Allah yang setia dan tetap setia meski kita seringkali tidak setia. Berharaplah kepada Allah, dan pengharapan itu sudah cukup karena engkau tidak akan dikecewakan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 5. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang setia. Meskipun seringkali kami tenggelam di dalam masalah, kami jatuh ke berbagai-bagai masalah karena kesalahan kami, karena dosa kami, karena hawa nafsu kami. Tetapi Engkau tetap setia. Dan Engkau senantiasa menunggu kami untuk kami datang kepadamu, untuk kami berserah kepadamu, untuk kami menyerahkan hidup kami ini, masalah kami ini kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan kepada kami hidup yang penuh harapan, karena kami memiliki Allah yang mau peduli bagi kami. Kau menjamah setiap pribadi yang hari ini mendengarkan akan siaran ini. Kiranya Tuhan melawat dan Tuhan memberikan juga kelegaan dan jalan keluar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.